Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irman Guasistorus, NIM 2021 63011. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah pemakaian metode pemboran dan peledakan dan perlengkapan. Dan kedua itu mekanisme pemecahan batuan. Yang ketiga bahan peledak, karakteristik bahan peledak, pemilihan bahan peledak. Dan keempat itu perlengkapan penyala batuan, detonator listrik, sistem penyalaan manual, dan waktu tunda atau delay. Dan yang terakhir itu primer dan buster. Sebelum itu kita harus mengetahui metode pemboran dan peledakan. Teknologi pemboran dan peledakan adalah tulang punggung industri pertambangan modern yang memungkinkan pemboran batuan secara efisien dan aman. Untuk presentasi ini akan membahas sejarah, mekanisme, bahan peledak, perlengkapan penyalaan, serta inovasi masa depan dalam bidang ini. Keselamatan dan presisi merupakan prioritas utama dalam setiap operasi, dan pemahaman pengalaman tentang teknik ini sangat penting untuk keberhasilan proyek pertambangan. Lanjut, sejarah pemakaian metode pemboran dan peledakan serta perlengkapannya. Pada metode pemboran dan peledakan telah digunakan sejak abad ke-17, dimulai dari penggunaan bumbu untuk memecah batuan dalam kegiatan pertambangan seiring perkembangan teknologi. Alat dan bahan peledak juga berkembang. Awalnya hanya menggunakan bor manual dan peledak sederhana. Kini telah berkembang menjadi sistem mekanis dan otomatis seperti bor hidrolik, bor putar, serta bahan peledak modern seperti anvo dan emulsi. Perkembangan pemboran telah dilengkapi dengan sistem pendingin pelumas dan pengenalan getaran. Nah, awal teknik peledakan ini diperlihatkan dalam pertambangan dimulai pada abad ke-17 dengan menggunakan bumbu. Metode ini meskipun revolusioner pada masanya memiliki risiko tinggi dan efisiensinya sangat terbatas. Evolusi bahan peledak terus berkelanjutan dengan perkembangan bahan peledak modern yang lebih aman dan presisi. Peningkatan efisien dalam keselamatan menjadi fokus utama dalam perkembangan teknologi pemboran dan batuan. Untuk revolusi dinamiknya itu penemuan dinamit oleh Alfred Nobel mengubah industri pertambangan. Dinamit lebih aman dan kuat dibandingkan bom mesiu, sehingga meningkatkan efisiensi dalam mengurangi risiko. Untuk mekanisme pecahnya batuan, untuk pecahnya batuan dalam peledakan melibatkan pelepasan energi yang sangat besar dalam struktur batuan. Gelombang tekanan yang dihasilkan menyebabkan fragmentasi material, menciptakan retakan dan pemisahan. Keberhasilan peledakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu termasuk jenis batuan, kekuatan bahan peledak, dan geometri peledakan. Perhitungan matematis, sudut, dan kekuatan ledakan penting untuk mengoptimalkan hasil. Pemahaman mendalam tentang mekanisme ini mungkin insinyur pertambangan merancang peledakan yang efektif dan efisien, mengurangi biaya dan minimalkan dampak lingkungan. Untuk karakteristik bahan peledak itu sendiri, yang pertama itu komposisi kimia, yang dimana bahan peledak diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimia mereka, seperti dinamit, anvo atau amonium nitrat fuel oil, dan emulsi. Kekuatan bahan peledak mengukur kemampuan mereka untuk menghasilkan energi. Semakin tinggi kekuatan, semakin besar fragmentasi batu yang dihasilkan. Sensitivitas mengacu pada kemudahan bahan peledak untuk meledak. Bahan peledak yang sangat sensitif memerlukan penanganan hati-hati. Untuk pemilihan bahan peledak harus disesuaikan dengan jenis batuan dan kondisi lapangan, atau faktor keamanan dan stabilitas yang harus diperoleh. Nah, untuk selanjutnya berikutnya perlengkapan penyalaan atau detonator listrik. Nah, detonator listrik adalah perlengkapan penting dalam sistem penyalaan modern. Mereka memungkinkan penyalaan yang presisi dan terkontrol, mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan keselamatan. Sistem penyalaan elektronik memungkinkan kontrol waktu ledakan dengan akurasi mikrodetik. Ini memungkinkan insinyur pertambangan untuk merancang peledakan yang kompleks dan optimal. Keunggulan dari detonator listrik ini dibandingkan metode konvensional termasuk peningkatan keamanan, presisi, dan efisiensi. Berikutnya sistem penyalaan manual. Nah, untuk sistem penyalaan manual ini atau non-elektrik adalah teknologi penyalaan manual elektrik yang menggunakan tabung kejutan untuk memicu ledakan. Sistem ini menawarkan keamanan dan presisi yang lebih tinggi dalam memicu ledakan. Metode waktu tunda dan sinkronisasi memungkinkan insinyur pertambangan mengontrol urutan ledakan
mengoptimalkan fragmentasi batuan dan mengurangi getaran. Sistem manual mengurangi risiko kesalahan penyalahan dan cocok untuk digunakan di lingkungan yang sensitif terhadap listrik. Untuk primer dan booster dalam peledakan, ini adalah poin terakhir yang mana primer berfungsi sebagai inisiator ledakan, memicu reaksi berantai yang menyebabkan bahan peledak utama meledak. Untuk booster sendiri meningkatkan efektivitas ledak dengan memperkuat gelombang kejut yang dihasilkan oleh primer. Ini membantu memastikan fragmentasi batuan yang optimal. Untuk penempatannya, teknik penempatan yang dalam perhitungan volume, primer booster penting untuk memaksimalkan hasil peledakan dan optimalisasi fragmentasi batuan dicapai dengan menggunakan primer dan booster yang tepat yang disesuaikan dengan jenis batuan dan kondisi lapangan. Untuk kesimpulannya bagi masa depan teknologi peledakan, untuk masa depan teknologi peledakan menjanjikan perkembangan teknologi pengeboran ramah lingkungan, inovasi dalam keselamatan dan presisi untuk menjadi fokus utama. Tantangan dan peluang industri perkembangan mendorong penelitian berkelanjutan untuk mengembangkan metode peledakan yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Pentingnya penelitian berkelanjutan tidak dapat diabaikan. Investasi dalam riset dan perkembangan akan memastikan bahwa industri perkembangan terus beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Sekian, terima kasih. Hidup kesekian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Thank you. Bye-bye. Goodbye.